Nah, kanti-kanti, sekarang Gorby udah sampai di satu tempat masih di kawasan Tugu Juang Jambi di Jalan Kolonel Abunjani. Nah, kalau kita ngobrolin soal Ramadan, pasti identik juga dengan salah satunya adalah berbuka puasa. Nah, ada sebagian orang yang mau nggak mau harus mau tetap bekerja walaupun dia berpuasa dengan menghadapi makanan. Ya, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol barengan mereka-mereka yang tetap bekerja walaupun Ramadan, mereka tetap bekerja berusaha semaksimal mungkin untuk memuaskan hati orang-orang ataupun juga untuk ibaratnya membuat makanan untuk orang-orang yang nanti bakal berbuka puasa. Kira-kira siapa dan di mana? Langsung aja kita ikutin hari ini barengan sama Gorby. Ya. Kanti-kanti, kali ini Gorby berkunjung ke salah satu coffee shop yang ada di Jambi. Tepatnya berada di Simpang Tugu Juang. Selama bulan Ramadan ini, Kanti TVRI bisa menikmati buka bersama dengan menu yang disediakan di kafe ini. Seperti ayam goreng, tongseng, dan juga minuman-minuman yang menyegarkan termasuk kopi kekinian. Yuk kita langsung masuk aja ke dapurnya. Permisi. Hai Mas Dani. Misi abang-abang kakak-kakak, mohon maaf ganggu waktunya. Halo Mas Dani. Saya di sini aja kali ya. Mas Dani lagi bikin apa Mas Dani? Kuahnya tongseng. Tongseng. Tongseng ayam. Enggak sih, ini baru kuahnya. Oh, baru kuahnya. Emang kalau misalnya di sini berarti biasanya Mas masak apa aja, Mas? Tergantung menu dari restonya ya. Dari Kalau ini kan kebetulan ada tongseng daging, ini tongseng ayam. Nah, yang deretan ini kan ada nasi kulit sama kremes. Nah, ini kulitnya itu ayam kremesnya. Oke, berarti tinggal nunggu digoreng aja nih ya, Mas ya. Oke, Mas. Aku punya pertanyaan yang sebenarnya agak sedikit simpel tapi kayaknya bikin orang penasaran sih. Nah, selama ini Mas kan kerja di kitchen, kerja di dapur seperti ini. Mas berpuasa juga. Nggak sih tergoda? Ya. Iya, kalau tergoda sih pasti kan. Ya, namanya kan makanan kan. Karena kan kita mulai untuk buka kan dari jam 11 kan sampai ke jam 11 malam. Mungkin kalau untuk lapar pasti. Kalau lapar, kalau godaan pasti ya namanya makanan. Tapi kan. tetap puasa sampai akhir lah ya. Insya Allah. Insya Allah, alhamdulillah. Mas, tapi kalau kita ngomongin soal dapur di sini, di Circle Coffee nih, kanti-kanti. Nah, jadi kalau misalnya selama ini puasa, terus juga kayaknya krunya kan banyak nih Mas. Apa kendala terbesar yang dihadapin sama seorang Mas Dani sendiri di sini sebagai kitchen chef di sini, terus juga ngelit teman-teman di sini selama ini, selama Ramadan apa nih? Kalau Selain panas kayaknya ya Mas ya. karena kan nggak pakai deck kan. Kalau untuk tim sih dari komunikasi sih. Kalau Komunikasi. misalnya miss kan, orderan kita berapa yang masuk, misalnya kita ada yang miss, nah itu makanan kan otomatis nggak keluar gitu. Kayak misalnya yang masuk aturan orderan tongseng itu 20. Nah, tiba-tiba dari miskomunikasi dari teman-teman itu hampir lebih dari 25. Nah, jadi kita gitu. itu harus kita prepare lagi gitu. Oh, berarti tetap kerjasama antara yang di depan sampai ke belakang juga. Iya, benar. Nah, selama ini orderan yang paling banyak Mas kalau misalnya selama Mas Ramadan di sini pernah sampai berapa nih Mas? Sampai 200 mungkin? 200 enggak. Pernah nggak sih keteteran Mas? Pernah. Kalau keteteran sih untuk stick ya. Karena kan kita stick harus di fillet dulu. Oh, ada stick juga. Terus kita harus digetok dulu, dipenyetin. Ya lumayan lama kan karena kan harus dipanggang dulu kan.
Oh gitu. Lama. Kalau untuk krunya sendiri Mas di sini, di kitchen di sini sendiri itu ada berapa orang Mas? Kalau untuk tim inti kita sih 4 orang. 4 orang. Nah, tapi kan karena kebetulan kita ada anak magang, sama anak magang juga 4 orang. Jadi anak magangnya bantuin juga ya? Oke. Wah, luar biasa. Mas, tapi selain itu juga selama ini kalau misalnya Mas ibaratnya masak terus juga ibaratnya membuat produksi untuk kayak bumbu segala macamnya, yang paling ribet di antara semua masakan ini apa Mas? Selain tadi katanya steak tuh, apalagi? Kalau bumbu sih nggak ada problem sih, belum ada masalah. Kalau untuk bumbu yang penting sih steak lah, karena kan kita asinnya tadi kan. Oke. Kalau bumbu sudah asin udah. Kalau untuk suka dukanya sendiri nih Mas, kan penasaran ya? Karena kan kalau dilihat nih porsinya banyak banget nih. Suka dukanya apa nih selama di kitchen? Kalau suka dukanya sih, pertama sih kita kan dapat pelajaran di sini. Terus kalau misalkan namanya makanan, kita udah sajikan, tapi kalau misalnya makanan itu kembali dengan keadaan utuh, nah itu suka duka. Sakit sih. Itu dukanya? Iya, dukanya sih. Sakit sih. Salah dari makanan kita itu apa gitu. Oh gitu. Apa Tapi belum pernah atau udah pernah kayak gitu Mas? Pernah sih, udah. Pernah? Beberapa kali udah pernah. Oke. Kalau sukanya apa nih Mas? Kalau suka sih kita dapat teman baru ya. Karena kan kita kan berteman di sini bukan dari Jambi kan. Kebetulan ada kitchen cewek juga, kita dari Papua. Oke, pantesan kayak Mickey Mouse ya. Jadi kan, Nanti kita ngobrol-ngobrol nih ganti-ganti. Gue penasaran pengen ngobrol sama mbaknya nanti. Terus gimana Mas? Gimana? jadi kita juga dapat keluarga baru kan, dari teman-teman dari anak magang juga kita bisa kenalan kan. Oke. Umur kan kita juga berbeda-beda kan, jadi. Oh, kisaran umurnya beda-beda. Oh, berarti kalau misalnya anak magangnya berarti ini anak SMK, benar ya? Nah, cerita. Siap. Oke, Mas Dani, lanjut maksudnya. Lanjut kerjanya. Nanti gue pengen minta waktunya juga sama krunya satu ya Mas ya. Thank you Mas Dani. Halo Kak. Hai. Dan kakak siapa? Shirley. Kak Shirley. Iya. Kak Shirley, Yes. lagi ngapain nih Kak? Buat Ya Allah, sate. enak banget baunya. Tergoda nggak? Kak Shirley, Yes. ini kayaknya kakak dari bentukannya kan bukan orang Jambi nih. Ya. Makanya pas aku pertama kali datang ke Circle Coffee kayaknya, wih, ada yang lucu nih. Makanya langsung aku samperin kan. Nih, Yes. Kak Shirley, aslinya asli mana nih Kak Shirley? Saya aslinya dari jauh. Dari? Jauh. Jauh? Ujung timur. Papua? Yes. Wow. Kok bisa sampai ke Jambi Kak Shirley? Saya dapat beasiswa. Dapat ditempatkan- beasiswa? Ya, di Jambi. Oke. Gitu. Jadi ya di Jambi deh. Pertama kalinya nggak tahu Jambi itu di mana. Terus akhirnya tiba di sini. Luar biasa sekali Jambi ini. Kalau untuk selama ini kakak tinggal dari 2016, 17, 18, 19, 20 dan akhirnya sekarang 2021. Kalau sukanya pasti udah tahu lah ya, kayak ketemu teman baru, terus juga challenging yourself. Yep. Nah, cuman kalau selama ini dukanya sendiri kakak apa nih? Karena kan dari ujung Indonesia ke ujung Indonesia, jarak waktu tempuhnya luar biasa. Bahkan untuk waktunya sendiri itu berapa sih perbedaan waktunya antara Jambi sama Papua? 2 jam. 2 jam. Iya. Nah itu apa nih dukanya kak? Dukanya ya pasti kesepian lah ya, terus kangen orang tua, susah juga kan perbedaan waktu 2 jam itu kan. Kita waktunya sini lebih lambat, di sana lebih cepat. Jadi kalau komunikasinya tuh kadang susah juga kayak gitu. Paling dukanya cuman homesick. Homesick. Yes. Tapi terakhir kali homesick seorang Shirley, nama lengkapnya apa nih kak? Biasanya kan ada marganya tuh. Yes. Apa? Nama lengkapnya tuh Shirley Agnes Perwirawati Natalia Napo. Ganti-ganti bisa bantu ulang bareng-bareng. Shirley Agnes Perwirawati Natalia Napo. Berarti marganya Napo. Ya, nama. Waduh, ini kakak 5 kata ini kayaknya pas UAN atau pas ujian lama nih. Tapi kak, terakhir kali merasakan seorang Shirley merasakan bahwa aduh, ini gua kangen nih, ini aku kangen nih sama rumah, homesick nih kapan tuh? Biasanya kalau saat-saat lagi lelah banget, habis pulang kerja itu lelah banget, kangen orang tua. Tapi tekanan nggak sih kak kerja di sini? Manajernya mana nih?
Tekanan nggak sih di sini? Sebenarnya sih nggak ada terlalu tekanan sih, soalnya Shirley juga suka challenging kan, jadi di bawah have fun aja kayak gitu. Kalau tekanan sih ya di enjoy aja, nggak terlalu dipikirkan, karena kalau terlalu dipikirkan tuh tambah pening nanti. Oh, ini kanti-kanti bahasanya aja udah pening, bukan pusing ya. Biasanya kalau misalnya orang-orang sana pasti ngomong, aduh tambah pusing, ini udah tambah pening. Berarti Kak Shirley udah bisa bahasa Jambi lah. Bisa lah. Dikit-dikit bisa ya. Bisa lah. Oke, terima kasih Kak Shirley. Kanti-kanti nanti kita bakal balik lagi. Kita bakal lihat lagi keseruan-keseruan yang ada di kitchen dan juga mungkin nanti kalau nggak salah di sini ada barnya juga. Nanti kita lihat ya. Nah, tadi kita udah lihat gimana suasana di dapur Circle Coffee. Sekarang, langsung aja kita ke tempat barista buat menyajikan kopinya. Gorby penasaran banget gimana bentuknya. Halo Mas Apip. Halo. Waduh, ini salah satu barista di Circle Coffee ya Mas ya? Iya. Bikin apa Mas Apip? Kita lagi bikin latte, Bang. Bikin latte? Iya. Oke, boleh ditunjukkan kepada saya bagaimana cara buatnya? Boleh. Gimana? Oh, itu untuk diuapin dulu? Kita uapin susunya. Oke, ini diapain ini susunya Mas Apip? Kita panasin sambil diuapin, jadi dia bentuknya foam. Oh, akhirnya jadi foam. Biar mudah kita ngelatin. Tuh ganti-ganti. Haha, ternyata ada gunanya juga gue lebih kesini ya. Volumenya naik. Oke. Terus, oh baru ini yang dilukis-lukis, dilukis. Dibentuk-bentuk itu ya? Ini proses yang latihan. Oke, kok aku ikut deg-degan ya? Lihat dong Mas, gimana caranya? Oke. Oh, digituin. Selama bikin kayak gini yang paling susah bikin bentukan apa Mas Apip? Nggak ada yang mudah sih. Oh. Bentuk kayak ini kali ya, kayak apa? Kayak bentuk-bentuk angsa kayak gitu bisa juga berarti. Itu belum ahli sih. Oh belum ahli tapi bisa. Oke. Mas,
Ini kalau misalnya kita ngomongin soal kopi ini, kan aku sebagai orang awam taunya kopi itu ada dua cuman. Robusta sama Arabica. Nah, kalau misalnya untuk bikin kopi kayak gini ada kriteria khusus nggak sih? Jadi kalau misalnya pakai espresso, kita kan pakai mesin kopinya. Kalau espresso itu kita pakainya yang robusta. Yang robusta. Nah, karena kebanyakan coffee shop di luar sana juga kebanyakan pakai robusta. Pakai robusta kalau juga. Kita lebih ke manual brew. Manual brew itu apa itu? V60 itu. Oh, V60 itu yang memang kopi yang Yang harus disaring dulu dia. yang nggak pakai gula itu loh, kanti-kanti. Iya kan, bener ya? Iya. Yang nggak pakai gula-gula namanya kopi V60. Tapi kalau misalnya di sini sendiri di Circle Coffee, Mas, kopinya berarti ini boleh aku lihat ya. Berarti oh, kalau ini apa nih, Mas? Namanya? Ini Arabica. Arabica. Yang Arabica. Yang ini yang Ini sama itu Arabica. Arabica juga. Kok beda namanya, Mas? Nah, jadi kalau Arabica ini dia punya specialty masing-masing. Jadi setiap jenis kopi yang berbeda itu rasanya beda lagi. Kalau Robusta kan itu cuma satu rasa, rasa kopi itu sendiri. Tapi kalau Arabica dia ada campuran lain. Kayak misalnya Arabica penanamannya di dekat pohon pisang. Oh gitu. Maka rasanya Arabica mendekati ke pisang. Ada pisang-pisangnya. Oke. Berarti kalau Robusta berarti dia agak lebih pahit tadi ya? Lebih pahit. Kalau Arabica itu berarti lebih manis. Mau dong, Mas, dibikinin V60 satu, bisa nggak ya? Bisa. Oke, boleh. Kanti-kanti, kali ini Gorby bakal berkunjung ke salah satu coffee shop yang ada di Jambi. Tepatnya berada di Simpang Tugu Juang. Selama bulan Ramadan ini, Kanti TVRI bisa menikmati buka bersama dengan menu yang disediakan oleh kafe ini. Seperti ayam goreng, tongseng ayam, tongseng daging, dan juga minuman-minuman yang menyegarkan termasuk kopi kekinian. Wih, seru juga ya ngelihat secara langsung barista menyajikan kopi. Nah sekarang, Gorby penasaran, pengen tahu gimana strategi kafe sekeren ini dalam menghadapi COVID-19. Kita tanya-tanya langsung aja yuk ke supervisor Circle Coffee. Oke, kanti-kanti, sekarang Gorby lagi sama seseorang yang punya pengaruh besar di Circle Coffee. Hai, Abang, Hai, Bapak, ini panggilnya apa nih? Mas aja, biar Mas. kelihatan lebih muda aja. Boleh, baik. Mas siapa nih namanya, Mas? Mas Sas Perianto. Mas Sas, selamat Oke. dulu kali Mas ya. Mas Sas, ini kalau boleh tahu Mas Sas di sini bagian apanya nih, Mas? Saya bagian manajemen, khususnya supervisor ya. Supervisornya. Oke. Nah, jadi kanti-kanti Gorby pengen sedikit nanya nih sama Mas Sas di sini. Mas, untuk Circle Coffee sendiri untuk sekarang ini tadi Gorby lihat pas masuk prokesnya luar biasa nih. Mungkin boleh di-share sedikit sama kanti-kanti yang ada di rumah? Ya alhamdulillah kita dari awal sampai sekarang sangat dibantu oleh Bapak Lurah kita. Wah. Sangat. Siapa nama Bapak Lurahnya? Boleh Pak disebut? Ezwin Kurniawan. Pak? Pak Ezwin Kurniawan Pak SE. Ezwin Kurniawan. Untuk Hai Pak Kelurahan Ezwin. Selamat. Terima kasih Pak supportnya, karena dengan adanya beliau, alhamdulillah prokes kita berjalan dengan baik. Alhamdulillah, berarti enak ya, berarti didukung langsung sama pemerintah tempatnya juga Iya, nih. Nah, untuk prokesnya sendiri, tadi gue lebih lihat ada yang cuci tangan, ada Termogan ada. termostan juga, termostan gitu. Nah, kalau untuk selain dari itu semua mungkin boleh dijelasin sedikit yang ada di Circle Coffee khususnya untuk Ramadan ini ada apa aja nih, Mas Sas? Untuk Ramadan ya, kita ada dua musola khusus Ramadan kita, ada khusus cowok, ada khusus cewek juga. Oh, ini untuk cowok berarti Ini ya? untuk cowok. Oh. Bagus ya, berarti dipisahin cewek cowok gitu. Kenapa dipisahin, Mas? Karena kita kan khusus hijab, ada khusus wanita, kan Oh, harus dipisah gitu. gitu, Nggak bisa berarti- sama-sama, karena kita harus buka aurat. Oh iya, berarti yang cewek-cewek karena mungkin lepas hijab nih, kanti-kanti, makanya dipisahin sama Circle Coffee ya. Betul. Yang cowok-cowok di sini, yang cewek-cewek di tadi gue lihat di deket kitchen ya. Iya. Oh, oke. Nah, untuk jam operasional sendiri nih, Mas, kan biasanya kalau Untuk- kafe-kafe, kalau misalnya di hari biasa sama hari Ramadan itu kan ada sedikit perbedaannya nih. Mungkin boleh dikasih tahu, di share juga untuk kanti-kanti yang ada di rumah. Boleh. Kalau untuk hari biasa itu sebelum Ramadan itu kita buka dari jam 7 pagi sampai jam 11 malam. Itu udah closing total. Udah closing Sedangkan total. untuk Dari bulan- jam berapa tadi, Mas? Jam 7 pagi. Jam 7 pagi. Nah. Oh, kenapa jam 7 pagi? Karena kita kejar untuk sarapan paginya. Oh, ada sarapan pagi juga di Ada. sini. Kalau untuk reguler, untuk nggak Ada, Ramadan berarti ya? ada. Oke. Harus dicobain tuh kanti-kanti. Terus. Benar.
Dan khusus untuk bulan Ramadan ini kita buka jam 11. Jam 11. Iya. 11 untuk prepare segala macam untuk kebutuhan persiapan buka puasa nanti. Oke, gitu jam 11 pagi berarti ya? Iya, jam 11 pagi. Sampai jam tutupnya? Jam kita close order setengah 10. Jam 10 udah mati lampu karena kita ngikutin prokes yang ada di Kota Jambi ini. Oke, siap. Tuh kayaknya bener nih Kanti-Kanti, apalagi nih kita semua nih mungkin agak sedikit sulit dan agak sedikit berbeda dari Ramadan yang tahun lalu atau tahun-tahun sebelumnya. Karena kan kalau misalnya sekarang kita sudah harus menjaga yang namanya prokes masing-masing. Kayak misalnya ada satu istilah sekarang nih yang berkembang di masyarakat juga. Salah satunya adalah maskermu menyelamatkanku, maskerku menyelamatkanmu. Itu adalah salah satu prokes juga kali ya. Benar. Mas Karena Tas, kita ya? nggak mau ambil resiko. Oke, siap gitu. Oke, Mas Tas, mungkin ada yang pengen disampaikan lagi sama Kanti-Kanti di rumah nih, Kanti-Kanti serba-serbi Ramadan TVRI Jambi. Untuk yang mau buka bersama, boleh reserve by nomor Gorbi Gunawan dan juga di IG Circle Coffee. Oke, baiklah. Oke, Kanti-Kanti, kayaknya hari ini udah akhir segmen kita di serba-serbi Ramadan hari ini, dan kayaknya juga ini adalah serba-serbi Ramadan terakhir kita untuk tahun ini. Waduh, sekali lagi terima kasih untuk seluruh Kanti-Kanti TVRI di rumah yang udah dari awal serba-serbi di awal puasa kemarin sampai hari ini udah jadi penonton setia. Dan semoga apapun yang sudah kita share hari ini dan juga serba-serbi Ramadan yang kemarin itu bisa berguna untuk Kanti-Kanti semua, untuk bisa menginspirasi mungkin pengen jalan-jalan kemana untuk menghabiskan waktu sore harinya. Dan jangan lupa nih Kanti-Kanti, mau kemanapun itu, apalagi sekarang kita udah ada larangan terang-terangan bahwa kita nggak boleh mudik. Jadi jangan mudik dulu dan kita harus mengikuti peraturan pemerintah ya. Toh pun kalau misalnya kita mau ke tempat keramaian kayak di sini di belakang Gorbi, boleh dibuka maskernya, tapi pada saat makan aja ya. Jangan lupa kemanapun itu harus tetap mematuhi protokol kesehatan dengan mencuci tangan, terus juga mengukur suhu badannya dan selalu menggunakan masker dan sebisa mungkin menjaga jaraknya ya. Untuk hari ini Gorbi pamit dulu, sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sekalian minal aidin wal faizin. Bye.